Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Ivan Hazel Riyadiansyah sebagai mediator. Dan saya Lintang Error Alamsyah, NIM 2018-237 sebagai Ibu Halimah, orang tua dari Bejo. Saya Kania Talita, NIM 2018-288, selaku Puja, anak dari Bejo. Baik, di sini kami akan melakukan praktek simulasi dari mediasi terkait dengan waris. Nah, baik, akan langsung dimulai oleh kami. Untuk selanjutnya, kepada para pihak yang hadir pada hari ini, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, berarti masing-masing pihak ini siap ya untuk mengikuti agenda mediasi? Siap. Siap. Baik. Untuk sebelumnya, para pihak ini udah pernah ikut mediasi belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Berarti para pihak apakah bersedia apabila saya membacakan sedikit mengenai mediasi dan peraturan yang harus ditaati dalam agenda mediasi? Bersedia, Pak. Baik, untuk pertama akan saya artikan dulu ya pengertian dari mediasi. Jadi mediasi itu adalah salah satu proses penyelesaian perkara di bidang hukum, ya di mana jadi mediasi ini ditempuh sebelum para pihak ini, Bapak Ibu ini melanjutkan ke jenjang yang jauh lebih serius. Maksudnya bukan hubungan ya, maksudnya lebih ke arah penyelesaian perkara. Kan penyelesaian perkara itu ada dua, Bapak Ibu, ada litigasi sama non litigasi. Nah, non litigasinya ini ya yang kita lakukan saat ini mediasi. Nah, saya di sini sebagai mediator seperti itu. Mediator sendiri itu adalah orang yang sifatnya memimpin agenda mediasi seperti itu. Nah, untuk mediasi sendiri mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu kayak kenapa apakah mediasi ini harus sebelum persidangan? Tidak, ada mediasi yang sebelum persidangan dan ada yang semasa persidangan seperti itu. Untuk pengertian mediasi dulu, para pihak apakah mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Pak. Saya mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan dalam agenda mediasi ini. Pertama, para pihak yang hadir itu dimohon untuk berbicaranya secara bergantian ya, dan itu bergantian setelah mendapat izin dari saya untuk berbicara. Jadi masing-masing pihak ini tidak boleh saling membantah dan juga tidak boleh selonong gitu, maksudnya nggak boleh langsung masuk kalau nggak ada izin dari saya. Untuk peraturan pertama, apakah dapat dipahami? Bisa Bisa, dipahami. Pak. Bisa dipahami, Pak. Baik, untuk selanjutnya, tidak boleh menggunakan bahasa atau kata-kata yang menyinggung perasaan dari masing-masing pihak dan bersifat untuk menyerang atau menyinggung seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Dapat Siap dimengerti, Pak. Dimengerti, Pak. Baik, tadi Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kemudian siap mengikuti agenda mediasi, maka daripada itu setelah saya bacakan mengenai mediasi, mediator, dan mekanisme dari agenda mediasi ini, maka saya nyatakan dengan ini agenda mediasi dibuka. Baik, untuk selanjutnya para pihak dapat memperkenalkan diri dulu. Ada Bu Halimah, ada Puja, dan Pak Hasan. Apakah benar? Benar. Benar. Baik, untuk Pak Hasan sendiri ini merupakan suami dari Bu Halimah. Iya, betul, Pak. Saya suami dari Bu Halimah dan bapak dari almarhum Bejo, ayahanda dari Puja. Baik. Untuk Bu Halimah sendiri ini memang benar merupakan istri dari Pak Hasan ya, Ibu ya? Iya, benar, Pak. Saya istri dari Pak Hasan, orang tuanya Bejo, neneknya Puja. Berarti. Baik. Untuk Puja sendiri dalam hal ini apakah mengenal Bu Halimah dan Pak Hasan serta apa hubungan keluarga yang terjalin antara Puja dan Bu Halimah serta Pak Hasan? Saya mengenal Bu Halimah dan Pak Hasan karena mereka adalah kakek nenek saya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kronologinya terlebih dahulu. Mungkin kepada Puja dapat menceritakan sedikit. Baik, terima kasih, Pak. Jadi begini, pada saat
saya usia 17 tahun, orang tua saya itu bercerai dan kemudian saya hidup bersama ibu saya. Nah, lalu permasalahannya di sini itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa ayah saya itu masih memiliki utang kepada saya, yakni pembayaran selama kuliah saya yang tidak pernah beliau berikan, di mana hal itu merupakan kewajiban ayah saya sebagai orang tua saya. Lalu permasalahan yang kedua adalah eh, apa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah saya. Nah, saya itu merasa ayah saya itu masih memiliki harta selain harta yang diwariskan itu, dan kemungkinan harta tersebut disembunyikan oleh kakek nenek saya, gitu. Baik, untuk selanjutnya dapat dijelaskan dari pihak Bu Halimah dan Pak Hasan yang merupakan kakek Buja dan memang orang tua dari almarhum Bejo, bukan seperti itu? Iya, Pak, benar. Baik, dapat ditanggapi terkait kronologi yang telah disampaikan oleh Buja? Begini, Pak, sebelumnya. Untuk kronologi yang akan saya sampaikan mungkin bisa disampaikan oleh Bapak ya, kakeknya Puja, dititipin barang apa aja sama almarhum, nanti akan saya sambung gitu. Jadi Boleh, kakeknya dulu aja. nggak apa-apa, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak atas izinnya. Jadi begini, istilah yang disembunyikan sesuai dengan kata-kata cucu saya tadi mungkin itu sangat kurang etis ya, karena saya sendiri sebagai orang tua atau kakek dari Puja itu tidak melakukan banyak aktivitas di rumah. Jadi saya juga bekerja dengan baik sebagai ayah dan sebagai kakek semampu saya. Nah, pada saat Bejo itu sakit keras, Bejo hanya menitipkan kepada saya kunci rumah, kemudian kunci 2 mobil, 2 buku tabungan, dan 1 safe deposit box. Itu saja yang diberikan kepada saya. Untuk selebihnya saya kurang paham, Pak. Karena kegiatan saya atau pekerjaan saya itu banyak ke luar kota. Jadi saya tidak berada di rumah secara terus-menerus. Baik. Tadi Bu Halimah berkata bahwasanya Pak Hasan dulu untuk nanti disambung oleh Bu Halimah. Kepada Bu Halimah, apakah siap untuk melanjutkan? Kalau siap, dapat langsung disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh mediator. Di sini yang dikatakan oleh Bapak memang benar. Yang dimaksud Bapak itu suami saya ya. Memang benar, Bapak memang jarang di rumah dikarenakan Bapak dinas keluar kota setiap bulannya. Jadi yang menghabiskan sisa waktu almarhum itu ya memang saya, dikarenakan saya ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja, mengurus rumah dan sebagainya. Jadi begini Pak, saya juga kurang mengetahui, dikarenakan harta yang dititipkan oleh almarhum itu hanya yang disebutkan oleh Bapak saja tadi, seperti rumah, mobil, dan deposit box. Mengapa saya nggak mengetahui selebihnya? Dikarenakan mengingat kembali bahwasannya anak saya juga sudah berumur kan Pak, memiliki privasi sendiri. Jadi saya tidak terlalu mendorong kayak apa sih yang kamu punya, apa yang kamu inginkan atau sedalam itu, karena kalau anak saya nggak cerita sendiri ke saya. Memang almarhum itu orangnya sangat sibuk di rumah. Jadi saya hanya bertanya saja kayak gimana Le kerjaannya, gimana kamu di jalan, apa yang terjadi ke kamu, hanya begitu saja. Dan almarhum hanya menjawab ya baik Bu ya begitulah. Jadi agak gimana ya, dikatakan menutup diri itu ya mungkin iya. Saya juga nggak mengetahui apa saja yang dimiliki oleh ayah dari Puja ya Pak ya, selaku anak saya. Apa saja yang dimiliki. Jadi untuk istilah menyembunyikan itu menurut saya antara nggak etis dan saya sendiri nggak tahu menyembunyikan apa. Karena
setelah bercerai itu memang tinggal dengan saya kan, dengan bapak juga, karena pulang lah istilahnya, pulang ke rumah. Tapi saya juga nggak mengetahui gimana kegiatannya anak saya, apa saja yang anak saya miliki, atau apa saja yang mungkin anak saya alami. Bukan karena saya tidak perhatian, tetapi memang anak saya itu orangnya itu tidak tidak yang bercerita gitu kepada saya. Saya nggak melanggar privasi dia, jadi saya cuma menanyakan gimana kabarnya. Mungkin kalau saya habis sholat subuh gitu, saya ngecek ke kamarnya kayak dia belum tidur, dia masih mengerjakan pekerjaannya lewat online. Ya hanya seperti itu aja di rumah. Jadi saya pun waktu pembagian harta waris, penulisan surat wasiat di kertas yang ayah Puja tulis, itu saya juga kaget bahwasanya anak saya memiliki harta yang sebegitu banyaknya, dengan total yang sebegitu banyaknya. Tetapi untuk menyembunyikan atau apapun, itu saya nggak ada. Dengan bapak pun saya nggak ada. Apalagi bapak yang berbulan-bulan di luar kota tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah, gitu. Baik, untuk selanjutnya saya telah menangkap apa yang telah disampaikan Bu Halima dan Pak Hasan terkait tanggapan kepada Puja. Untuk selanjutnya, kepada Puja nih, apakah ada tanggapan lain kepada Bu Halima dan Pak Hasan? Baik, Pak. Jadi gini, tadi nenek saya, Bu Halimah, itu mengatakan jika ayah saya itu menutup diri, begitu. Nah, setahu saya sebagai anaknya, sebagai anak Pak Bejo, saya mengerti bahwa ayah saya itu orangnya tuh sangat dekat sekali dengan orang tuanya, begitu. Apa-apa cerita sama orang tuanya, jadi nggak mungkin nenek saya dan kakek saya ini nggak mengerti akan harta-harta selain yang diwariskan tersebut, begitu. Pasti kan ayah saya cerita, gitu loh. Baik, saya mengerti Puja, tapi dimohon untuk tetap menyampaikan dengan tenang ya, tanpa ada rasa emosi. Kita selesaikan secara bermusyawarah mufakat. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan dari Bu Halima atau Pak Hasan terkait apa yang disampaikan oleh Puja? Iya, ada. Baik, siapa dulu yang ingin memberi tanggapan? Mungkin dari saya dulu ya, karena tadi Puja ke saya Baik, izinkan, menanyakannya. silakan. Tadi kan Puja bilang bahwasannya yang dikenal dia itu adalah ayah yang sangat dekat dengan orang tuanya. Memang sebelum perceraian terjadi, sebelum perceraian antara bapak ibunya almarhum terjadi, anak saya, Bejo almarhum, memang sangat dekat dengan saya. Apapun yang ia alami itu bercerita kepada saya. Apapun yang ia punya, apapun yang ia alami, selalu share ke saya sebagai ibunya. Maupun bapaknya di luar kota pun, dia pasti menyempatkan untuk video call, bahkan telepon dengan bapaknya. Tetapi setelah perceraian dan almarhum kembali kepada saya, kembali ke rumah, tinggal bersama bapak dan ibu, sama saya maksudnya, itu mungkin ya apa yang dia alami mungkin dia terlibat syok atau bagaimana saya juga nggak tahu ya. Itu menyebabkan anak saya alias almarhum itu menutup diri dengan saya. Ya memang Puja tidak mengetahui bagaimana keadaan bapaknya waktu tinggal di rumah saya dikarenakan Puja kan hidup bersama ibunya. Ya memang jalinan antara almarhum dan Puja memang baik. Bapaknya sayang ke Puja, tetapi Puja tidak mengetahui bagaimana dan apa yang dialami oleh bapaknya di rumah waktu mereka tidak saling menjalin video call maupun telepon atau komunikasi. Begitu. Baik, tanggapan dari Bu Halima sepertinya sudah selesai. Kemudian, apakah ada tanggapan lain dari Pak Hasan mungkin? Ya, terima kasih, Pak. Jadi begini, Dok, Puja. Di sini kakek sama nenek sangat mengerti bagaimana kondisi bapak kamu setelah bercerai dengan ibu kamu, dan kemudian bapak kamu sakit-sakitan. Tanpa sepengetahuan kamu, perubahan-perubahan di diri bapak kamu itu muncul, Dok. Memang benar, bapak kamu mungkin sangat menutupi keadaannya kepada kamu. Jadi pengennya kamu
tahu kalau bapakmu itu baik-baik aja. Tapi kepada kami, bapakmu itu sangat menutup diri. Bahkan kepada kakek pun, ketika bertemu di rumah hanya saling sapa, nanya kabar, atau cuman sekedar basa-basi, mau kemana Pak, mau kemana Le, sebatas itu saja. Jadi perubahan-perubahan yang nggak kamu ketahui itu banyak sekali. Kalau ucapan yang kamu tunjukkan ke nenek kamu tadi mungkin itu kurang sopan ya menurut kakek. Alangkah lebih baiknya itu diperbaiki lagi. Segitu saja Pak. Baik-baik, saya mengerti. Sebenarnya pada Puja ini saya mengerti akan posisi kamu terkait ingin meminta transparansi atas harta yang mungkin menurut kamu ada disembunyikan. Namun perlu diingat bahwasanya ini tuh kakek nenekmu. Jadi tolong disampaikan secara sopan ya. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan lain dari Puja? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi gini, sebelumnya saya mohon maaf kepada kakek nenek apabila saya telah berbuat yang tidak sopan. Tapi di sini saya itu sedang mengusahakan apa yang harusnya saya dapat begitu. Kenapa saya tetap kekeh bahwa kakek nenek ini ada menyembunyikan harta ayah? Itu kan karena pada saat eh, Puja bersama ayah, masih bersama ayah, begitu. Puja itu melihat ayah itu punya banyak sekali harta begitu. Bisa Puja dibeliin ini, Puja dibeliin itu. Jadi pada saat pembagian harta dan ternyata hartanya nggak sesuai dengan apa yang Puja tahu, Puja kaget begitu. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan? Ada, saya sebagai neneknya. Silakan. Jadi begini, Nduk. Ya memang mungkin yang kamu tahu, ayahmu dulu itu kan memiliki harta. Serta nenek juga tahu bahwasannya kamu kan anak satu-satunya ayah. Kalau pasti kamu akan dimanja karena kamu anak tunggalnya dari ayah. Tetapi kamu nggak bisa, Nduk, kayak menilai ayahmu itu seperti ini, nenekmu seperti ini, dan seperti itu. Karena kamu masih kecil, kamu nggak mengerti apa yang dialami oleh ayahmu, apa yang dialami oleh kakek nenek sebagai orang tuanya dari ayahmu atau almarhum ya, Nduk. Untuk omongan tadi yang seperti itu tadi ya sudah nggak apa-apa. Cuman untuk menutup permasalahan ini, nenek cuman berharap bahwasanya di sini nenek itu cuma minta aja deh gini. Kalau yang mutusin buat penyelesaian masalah ini pembagian harta waris itu dari kamu aja. Jadi yang menurut kamu adil seperti apa, sampaikan ke nenek kakek. Di sini mumpung juga ada mediatornya, jadi penengah. Jadi kamu bisa ngerti kan, nggak ada perselisihan di sini antara kakek nenek sama kamu sebagai cucunya kakek nenek. Karena nenek juga sayang, Dok, sama kamu, Dok. Terus habis itu, gimana menurut Puja adil? Ya udah, Puja sampaikan aja, nanti biar kakek juga mungkin setuju atau gimana-gimananya, kita serahin aja ke mediator gitu. Terus untuk pendapatnya Puja ya nggak apa-apa sih ya, gimana Puja enaknya aja. Baik-baik. Sebelumnya kepada para pihak ini sudah mengerti belum akan waris itu kira-kira seperti apa? Atau mungkin sudah ada gambaran mengenai waris sebelumnya? Belum sih Pak, kalau dari saya sih yang saya tahu harta waris itu ya harta yang ditinggalkan kan. Tapi untuk mengenali konkretnya menurut undang-undang saya nggak mengerti. Kalau saya sih mengenai waris dalam Islam tidak begitu mengetahui begitu, Pak. Yang benarnya seperti apa itu masih belum tahu. Baik-baik. Pak Hasan mungkin apa sudah mengerti terkait hukum waris mungkin sebelumnya? Belum Pak, alangkah lebih baiknya dijelaskan saja oleh Bapak. Baik-baik.
Jadi hukum waris yang ada di Indonesia itu bisa pakai hukum waris Indonesia atau menggunakan hukum formil, itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu terkait pengaturannya ada di pasal 830 sampai dengan pasal 1130 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk hukum waris sendiri, itu pengertiannya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. Jadi kalau warisnya sendiri itu adalah pemindahan hak atau pemindahan hak pemilikan atas harta dari pewaris untuk kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya serta berapa bagian dari masing-masing pihaknya, seperti itu. Apakah penjelasan saya ini mungkin dari penjelasan saya apakah dapat diterima atau ada pertanyaan? Dimengerti. Ya, mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baik, untuk mungkin tadi saya sudah menjelaskan mengenai harta waris, kemudian dapat dilanjutkan kembali dari penjelasan yang tadi saya terakhirkan dari Bu Halimah dan juga Pak Hasan. Kemudian apakah Puja sendiri ada tanggapan lagi? Kalau saya sudah cukup sih, Pak, atas penjelasan dari Bu Halimah dan Pak Hasan ini. Baik, yang ingin saya tanyakan kemudian, kira-kira para pihak ini ingin seperti apa? Saya ingin tahu dulu keinginan dari Puja, Bu Halimah, dan Pak Hasan. Tadi kan sudah disampaikan gimana enaknya Puja dari Bu Halimah tadi. Nah, mungkin bisa langsung jawab sama Puja, inginnya seperti apa? Untuk yang pertama, saya inginnya itu biaya-biaya kuliah saya yang dari awal semester hingga saat ini itu dibayarkan dulu. Begitu. Baik, untuk selanjutnya, apakah terkait dari keinginan dari Puja kepada Bu Halimah dan Pak Hasan, apakah ada tanggapan? Ya, kalau memang itu keinginan dari Puja, ya akan kami cukupin ya, dikarenakan bayar kembali itu kan kewajiban atau haknya Puja memang, yang harus Puja punya, yang harus memang Puja dapat gitu kan. Tetapi untuk pembagian warisnya, saya berharap kepada ya Puja sebagai cucu saya, kan kita ini sama-sama tidak mengerti hukum, bukan orang hukum juga, dari saya maupun Puja maupun dari kakeknya juga, bukan orang yang mengerti tahu tentang hukum. Bagaimana jika kita kayak menyewa badan hukum atau jasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan kami mengenai pembagian harta waris. Dikarenakan kan kita juga kalau misal dari aturan-aturan seperti itu kan kita nggak tahu pembagiannya yang seperti apa kan. Mungkin pihak-pihak yang berwajib itulah yang memang tahu, yang ahli itulah yang mungkin memang tahu. Tapi saya kembalikan lagi kepada Puja, mengingat kembali kan Puja juga ahli waris pertamanya dari ayahnya kan sebagai almarhum. Saya juga nggak ada hak lebih, hak 100%, dikarenakan saya hanya orang tuanya, orang tua dari almarhum. Jadi ya saya kembalikan lagi dengan Puja, ya kalau setuju ya alhamdulillah, tapi kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Baik, Pak Hasan mungkin apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Puja? Untuk apabila jadi saya lempar ke Puja lagi. Iya, Pak, saya ingin menyampaikan sedikit. Baik, silakan. Saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh istri saya terkait semua halnya. Lebih baik menggunakan atau mencari orang yang mengerti hukum untuk mengurus segala hal terkait harta waris dan sebagainya itu tadi, Pak. Karena kami orang yang tidak mengerti hukum, begitu. Jadi supaya adil ke semua pihak. Baik, tadi Puja ingin menyampaikan, tadi Puja sudah mendengar ya penjelasan dari Bu Halimah dan Pak Hasan selaku kakek dari Puja ini. Kemudian Pak Hasan dan Bu Halimah menyarankan terkait adanya
lembaga bantuan hukum sebagai pihak yang menengahi atau untuk menjadi pihak penyedia jasa layanan penghitungan harta waris tersebut. Kepada Puja, saya tanyakan apakah bersedia? Menyadari saya juga tidak mengerti hukum begitu, Pak. Jadi untuk mengenai pembagian waris supaya sesuai dengan porsinya masing-masing, saya setuju sih dengan apa yang diusulkan oleh nenek saya. Baik-baik. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke para pihak Bu Halimah dan Pak Hasan ini. Kira-kira kesibukannya Bejo ini seperti apa ya, Ibu Halimah dan Pak Hasan ya? Mungkin sedikit aja nggak apa-apa. Karena kan tadi saya sempat dengar tuh katanya Bejo ini, mohon maaf, almarhum Bejo ini sedang sibuk, tapi dia menyembunyikan dari Puja. Nah, kira-kira kesibukannya seperti apa sih? Ya, kesibukan yang saya tahu karena saya di rumah ya, Pak ya. Bejo tuh kerja sebagai apa sih, kayak manajer gitu loh, Pak, di sebuah perusahaan tekstil. Jadi Bejo di situ sebagai manajer. Dan saya tahu Bejo memang sering kayak meeting di online bersama rekan-rekannya, bersama kayak perusahaannya Bejo itu sering gitu loh kedapatan tamu dari luar negeri yang saya tahu. Maka dari itu Bejo itu kadang sibuk untuk menyiapkan kedatangan tamu-tamu tersebut, atau mungkin ya investor, saya kurang tahu ya Pak ya. Karena itu ya menurut saya ya perusahaannya memang cukup besar. Tetapi Baik, saya nggak tahu konkretnya itu seperti apa, tapi yang saya tahu anak saya sebagai manajer di perusahaan tekstil. baik. Mungkin saya sudah menangkap terkait penjelasan kira-kira kesibukan seperti apa, dan mungkin untuk selanjutnya, tadi kan Puja dan Bu Halimah serta Pak Hasan sempat memberikan sebuah konklusi yang itu menyatakan bahwasanya akan menunjuk pengacara. Nah, saya ulangi kembali. Puja, Bu Halimah, dan Pak Hasan, jikalau memang saya salah dalam bertutur kata, dapat dikoreksi. Bahwasanya tadi saya mendengar bahwasanya sepakat untuk menunjuk advokat. Apakah benar seperti itu untuk mewakili terkait dengan kepentingan penghitungan harta waris? Apakah benar? Benar. Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Berarti masing-masing pihak ini sepakat ya untuk menunjuk seorang advokat. Iya, sepakat. Sepakat. Sepakat, Pak. Baik, maka daripada itu, apabila Bu Halimah, Pak Hasan, dan Puja ini telah sepakat dan telah menghasilkan sebuah suara dan konklusi yang itu bersifat secara hukum tetap, maka daripada itu saya dapat menyatakan bahwa agenda mediasi ini berhasil ya, karena musyawarah yang telah diambil ini juga telah membuat sebuah konklusi atau intisari seperti itu, yang mana dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa Bu Halimah, Pak Hasan, dan Puja ini sepakat untuk menunjuk adanya advokat untuk mewakili kepentingan dari harta waris atas almarhum Bejo kepada Puja. Baik, untuk sepertinya kasus ini saya rasa telah selesai, dan hasil laporan ini nanti akan saya langsung serahkan kepada pihak pengadilan untuk mendapat tanggapan lebih lanjutnya. Untuk selanjutnya, kepada Puja, Bu Halimah, dan Pak Hasan, apakah ada agenda mediasi lain atau ada perkara lain yang ingin dimediasikan pada agenda pada hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, saya berterima kasih kepada para pihak karena telah melaksanakan agenda mediasi dengan tertib, dengan rukun, dengan ramah, meskipun tadi sempat terjadi ada kesalahpahaman, ada bicara, namun saya menghargai antusiasme dari pihak-pihak ini, dan saya berterima kasih juga karena para pihak telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam agenda mediasi ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf, dan semoga para pihak ini dapat menempuh penyelesaian dengan cara yang sebaik-baik mungkin. Kurang lebihnya dari saya selaku mediator cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.